الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أصبح وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه. Kita bersyukur alhamdulillah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji milik Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Selalu saya mengatakan bahwa selama kita berdiri di atas tanah, selama itu pula kita tidak teruji apakah bisa berenang atau tidak. Selama kita selalu berbuat baik kepada orang baik, selama itu pula kita tidak teruji apakah kebaikan kita karena Allah atau jangan-jangan karena orang itu. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan laisal wasil bil mukafi. Walakin al-wasil idza quti'at rahimahu wasalah. Hadis sahih, hadis Bukhari. Orang yang bersilaturahim bukan orang yang bersilaturahim kepada orang yang selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, tapi orang bersilaturahim adalah ketika dia diputuskan hubungan silaturahminya, dia tetap bersilaturahim. Subhanallah. Kalau pasangan hidup kita berbuat baik, kemudian kita berbuat baik, semua orang bisa melakukannya. Mohon maaf, ini ekstrim, agak ekstrim. Binatang pun begitu. Kalau binatang kita baikin, dia pun baik. Kucing, anjing, gitu. Ya baik dia. Termasuk ayam kali ya, baik-baik saja. Tapi ketika anak ayam itu kita ambil, wah kita bisa dikejar-kejar sama betinanya langsung. Ketika anjing atau kucing kita injak apa buntutnya, kita akan langsung dicakar. Subhanallah. Maka ketika kita berbuat baik atau tidak baik, lihatlah. Lihatlah ketika orang di depan kita tidak berbuat baik, menyakitkan kita, apakah kita tetap berbuat baik? Itu bertaruh dengan pertama pride, harga diri. Maka kalimat alhamdulillah menunjukkan bahwasanya kita ini sadar tidak ada setitik pujian yang kita miliki, semua pujian milik Allah. Ketika kita tawadhu ya Allah, maka itu kita salat. Setiap kita salat, kita sejajarkan wajah kita lambang kemuliaan dengan kaki kita ketika kita sujud, sejajar kulit yang paling bawah dengan yang paling atas sejajar. Subhanallah. Sama ketika kita bertasbih, ruku dan sujud adalah tasbih. Betapa banyak fisik kita bertasbih, hati pikiran kita tidak bertasbih. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita bangun lagi, apalagi di dalam rumah tangga. Uh, Orang yang paling mengerti tentang diri kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Siapa yang paling mengerti tentang diri saya? Pertama pasangan hidup saya dan anak saya yang sehari-hari kita berinteraksi. Atau orang yang lain hampir tiap hari kita bertemu. Teman-teman dekat kita, dia paling tahu tentang diri kita. Tapi di waktu yang bersamaan, ujian yang terberat adalah orang yang terdekat. Subhanallah. Subhanallah. Amal ibadah apa yang paling lama? Subhanallah.
Puasa, Ustaz. Puasa berapa jam? Dari pagi sampai maghrib. Dari sholat subuh sampai maghrib. Haji, Ustaz. Haji berapa hari? Kita hitung dari tarwiyah. Oke, kita hitung yang ekstrim. Dari awal Syawal. Awal Syawal. Mulai lagi ritual nanti 8 Zulhijjah. Masuk lagi klimaksnya adalah 9 Zulhijjah. Paling selesai 13 Zulhijjah kelar. Ya, paling 2 bulan setengah. Walaupun al-hajj syuru ma'lumat. Haji pada bulan-bulan tertentu 3 bulan. Apa? Ini ibadah yang paling lama. Gitu ya. Ketika kita akad nikah, subhanallah. Di sini ada Pak Dedi ini. Nggak tahu umur beliau ini berapa ini. Ya, subhanallah. Hitung aja kita. Berapa tahun Anda menikah? Setiap detiknya itu ibadah. Belum lagi ada konflik-konflik. Subhanallah. Pasti ada konflik. Pasti. Oh ya itu pasti. Bisa pasti. Ustaz. Itulah apa ketentuan hidup. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami ya. Jangankan kita siapapun manusia di muka bumi ini tidak lepas daripada ujian. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT berarti ibadah terberat adalah pernikahan sebetulnya. Paling lama gitu. Dan ini yang ditakutkan oleh siapa yang paling tidak suka kita ibadah. Syaitan itu paling tidak suka. Maka itu ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum punya pasangan hidup, mungkin adik-adik ya, mudah-mudahan menikah ya. Menikah ini berat. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa. Wa ma arsalnaka qablaka minal mursalin illa annahum la yakuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Subhanallah. Kami tidak pernah mengutus engkau hai Muhammad Subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melainkan ya seperti Rasul-Rasul yang sebelumnya. Jadi semua Rasul-Rasul dari awal, siapakah Rasul pertama? Yaitu Nabi Nuh, bukan Adam. Kalau Adam Nabi yang pertama ini bicara mursalin, yaitu para Rasul. Wa ma arsalnaka qablaka minal mursalin illa ini wama dengan illa ini penekanan. Dan tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad sebelum engkau hai Muhammad daripada Rasul-Rasul sebelumnya kecuali mereka yang manusia biasa. Yakuluna ta'am la yakuluna ta'am la yakul. Sungguh mereka makan. Wamshuna fil asad jalan juga ke pasar. Ya, beli sesuatu di pasar, beli baju, beli makanan. Maksudnya apa? Maksudnya dia manusia biasa. Bukan malaikat. Kalau malaikat kan tidak makan, tidak minum, ya, tidak belanja, gitu kan? Nggak beli sesuatu. Nah, ini menggambarkan Rasul juga manusia. Nah, ini dalam surat Al-Furqan, dalam surat 25 ayat 20. Waj'alna ba'dukum liwa'din fitnatan. Subhanallah. Dan kami jadikan sebagian terhadap sebagian yang lain dalam ujian. Ini yang berat. Jadi manusia biasa, Rasul bukan malaikat maksudnya. Walaupun kita tahu bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan, tapi dia tetap manusia. Konsep teologi agama lain aneh gitu. Agama lain mengatakan Yesus adalah manusia, tapi dia juga Tuhan. Nah, ini kan. Yesus Tuhan, tapi dia manusia. Manusia yang jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Wah, pusing sekali. Ya, padahal maka itu redaksi syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya, bukan Tuhan. Wa rasuluh. Dia hamba Allah dan utusan utusan Allah. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melihat sosok Nabi,
itu bisa kita ikutin suri tauladan. Kenapa? Karena dia manusia. Tidak ada manusia yang kecuali dia malaikat, kita tidak bisa menjadikan beliau suri tauladan. Terang aja dia malaikat kira-kira gitu loh. Wajar dia malaikat. Kalau kayak gitu kan gimana kita mau mencontoh? Oh dia malaikat. Kadang kalau kita lupa, iya dia malaikat gimana? Terang aja dia bisa berbuat baik. Dia tidak ada hawa nafsu. Nah, kira-kira gitu. Dia tidak punya nafsu biologis. Wajar. Nah, kadang-kala justifikasi. Justifikasi itu maksudnya adalah pembenaran untuk tidak taat. Itulah yang diinginkan oleh Israel. Orang Bani Israel itu parah banget ya. Mereka itu mengatakan, nah, kenapa kita dikirim apa yang dikirim kepada kita adalah manusia. Harusnya kan malaikat. Maunya para apa para Bani Israel begitu. Intinya mereka tidak mau taat pada Allah, itu justifikasi namanya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul itu manusia. Saya seperti kalian sama. Supaya kita mengerti bahwasanya Rasul juga punya harga diri yang dihina, sedih, aduh, dicakiti, semua. Namanya manusia pasti sedih lah, disakitin, dihina. Nah kita juga begitu, dihina, disakiti, sedih. Tapi Allah SWT ingatkan, sabar. Kenapa? Toh kehidupan dunia adalah sementara. Nah, maka itu Nabi juga manusia. Kata-kata wasbir ala ma yaqulun. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya Nabi juga manusia. Bersabarlah engkau hai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Sabar aja. Jangan ini kata-kata bersabarlah hai engkau Muhammad berarti menunjukkan bosnya Nabi juga manusia, nggak ada namanya dihina, dia senyum-senyum, dia dicakiti, dia senyum-senyum, nggak mungkin. Dia pasti rasa sedih. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, rasa sedih ini sudah saya terangkan sebelumnya. Manusiawi, tapi durasi untuk memulihkan jiwa itu berbeda-beda. Berbeda, berbeda-beda. Ini kembali lagi tadi bahwa surat 25 ayat 20 itu menunjukkan pertama kali Nabi adalah manusia biasa. Ya, sebagaimana kita tahulah, Nabi juga punya istri, dia punya anak, beranak pinak, punya nafsu biologis, kemudian punya keturunan. Oh, kalau mereka tidak, balik lagi tadi bahwa kita ini diuji. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Dan kami jadikan sebagian terhadap sebagian yang lain adalah ujian. Dan ujian yang terberat adalah orang yang terdekat. Rasulullah SAW ujiannya berat sekali. Sampai sedih. Kenapa? Karena Abu Talib pamannya yang memprotek dia. Karena keluarga dan dekat. Tapi wafat dalam keadaan kafir. Ini yang kita tahu sejarah ini. Ujian terdekat itu dengan orang yang ujian yang terberat adalah dengan yang terdekat. Rasulullah yang pertama kali Nabi Nuh, ujian terberatnya dari pasangan hidupnya dan anaknya. Bayangkan Al-Fi'il Khamsin, redaksi Al-Quran bahwa Nabi Nuh itu berjuang menjadi Rasul dakwah, mengajak kepada kebaikan 1000 kurang 50. Ini redaksi Quran ngomongnya begitu. 1000 kurang 50 berarti 950 tahun. Bayangkan. Bayangkan Nabi berdakwah 900 950 tahun. Semua. Bayangkan, kebayang nggak? Al-Quran menggambarkan Nabi Yunus, Nabi Nuh berjuang 950 tahun.
anak istrinya, ujian yang terdekat. Subhanallah. Inilah yang harus kita pahami. Nah, ini harus kita pahami bagaimana perjuangan beliau. Saya tuh nggak kebayang 950 tahun. Allah waktu berat sekali. Nah, kita, saya umur berapa? Enggak, kita paling di sini rata-rata sudah setengah abad lebih lah ya, kayak kira-kira gitu. Kira-kira nih hanya kira-kira taruhlah 50 tahun ya, berandai-andai. Nah, dakwah Anda kan bukan 50 tahun. Dakwah kita paling berapa? Kita mulai sholat kapan kira-kira gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita kita mulai sholat, mulai dakwah. Oke lah, saya seandainya kita dakwah sini, umur berandai-andai, umur 40 tahun, berarti baru 10 tahun dong, kira-kira gitu. Ya. Nah, Nabi Nuh, Allah, Nabi Nuh itu dahsyat. Berapa tahun beliau ini dakwah. Dakwahnya saja sudah 950 tahun dakwahnya toh itu. Bayangin. Ini kita harus paham betapa ujian terdekat, ujian terberat dengan orang yang terdekat. Nah, di sini baru kita ketahuan apakah Anda betul-betul lillahi ta'ala atau tidak. Kapan? Ketika kita benturan. Benturan dengan siapa? Dengan orang-orang sekeliling kita. Betapa banyak orang yang tidak menyadari bahwa ujian yang paling berat adalah orang yang terdekat. Nabi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu ujiannya dari orang-orang terdekat, yaitu Quraisy. Subhanallah. Kita akan kita akan lihat perang Badar. Saya gak kebayang sampai sekarang tuh kadang-kadang saya mikir, Allah Akbar, gimana bisa terjadi perang? Kita bisa nangis itu membaca itu gitu. Tadi malam saya menerangkan, ini saya sedang di pondok pesantren, menerangkan perang Badar. Tadi malam. Bagaimana seorang ayah membunuh anaknya, anak yang membunuh ayahnya. Allah, kebayang betapa beratnya. Eh, Betapa betapa berat, amat sangat berat buat sisi, wah ini berat sekali. Bagaimana orang itu membunuh saudara kandungnya, bagaimana orang itu bisa di medan perang itu keluarga tuh ketemu, anak ketemu bapak bunuh-bunuhan hanya gara-gara la ilaha illallah. Ketika kita ajak mereka, ayo sini la ilaha illallah, tidak, dia tidak menerima dengan adanya la ilaha illallah. Ketika tidak menerima la ilaha illallah berat, oh ya perang. Bayangkan, saya nggak, disinilah ujian yang terberat. Bunuh-bunuhan dalam satu atap keluarga. Nabi Nuh, hai anakku sini, aku akan ke gunung itu tenang, banjir saya akan apa menyelamatkan diri dari banjir. Lah asimiliyum, hai anakku tidak ada satupun yang bisa selamat dari banjir. Sini nak, ayo nak. Saya kita punya anak Bapak Ibu, bayangkan itu anak. Wah, pasti kita cintai ujian, tapi anaknya menolak. Beda dengan anaknya Nabi Ibrahim. Ujiannya berat, disembelih. Tapi anaknya taat. Wahai ayahku, taat tunduk. Bagaimana memposisikan cinta kita kepada Allah di atas segala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Inna, inna min, kalimat inna min, sungguhnya di antara azwajikum wa auladikum adu, di antara pasangan hidup Anda dan anak-anak Anda sebagai aduwwun lakum, sebagai musuh kalian. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ini redaksi surat At-Taghabun ayat 14. Surat 64, gampang ingat ya, 6414 ya. Surat 64 ayat 14.
Ya ladina amanu, hai orang-orang beriman, inna min, semuanya di antara, bukan semua, di antara istri kita, pasangan hidup kita, suami kita, ada dan anak kita ada yang sebagai aduwwul lakum, musuh. Fahdharuhum, hati-hati. Hati-hati ini maka kita harus jaga mereka, didik mereka. Kita punya kewajiban untuk membentuk keluarga kita menjadi orang-orang yang taat. Tapi kalau dinyakitin, lihat redaksi. Wa in ta'afu, Anda maafkan. Wa tasfahu, Anda sudah maafkan, kita berbuat baik. Kita santuni, kita berikan kebaikan. Dan dimaafkan. Berarti dia yang salah karena memaafkan. Wa tasfahu, berbuat baik. Lebih daripada berbuat baik, kita cium, kita peluk. Ada istilah menyantuni anak-anak yatim piatu. Bersikap santun. Subhanallah. Wa taghfiru. Ya Allah ampuni. Ya Allah ampuni mereka ya Allah. Dosa-dosa istriku, suamiku ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Dosa anak-anakku ya Allah. Begitu. Fa innallaha ghafur rahim. Ditutup keren banget. Allah Maha Pengampun dan Maha Sayang. Closingnya keren. Ghafur, Maha Pengampun. Maka diampun. Dosa apapun udahlah, biarinlah. Sabar. Kira-kira gitu. Ini gambarannya. Maka kita lihat yang tadi, baik lagi surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 20 itu, menggambarkan Rasul sebagai manusia biasa makan, jalan. Tapi lihat, jadi kami jadikan sebagian terhadap sebagian lain adalah ujian. Atas birun wa kana rabbuka basir. Atas birun wa kana rabbuka basir. Tasbirun wa kana rabbuka basir. Tasbirun wa kana rabbuka basir. Hafalkan kata-kata ini. Tasbirun wa kana rabbuka basir, harus dihafal. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa sabar. Cuma satu, kesabaran itu bisa dibangun dengan rasa kebersamaan Allah. Wa ma sabruka illa billah. Sekali-kali kita tidak akan bisa bersabar kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah itu harus kedekatan kita dengan Allah. Maka itu berzikir itu dahsyat, tapi banyak orang yang meremehkan berzikir. Tadi malam kita kumpul anak-anak calon-calon guru, calon-calon ustadz. Wah, kita tempat masukin ke hutan. Tadi malam ini jalan sendiri-sendiri. Tapi udah kita bekali. Anda itu bersama Allah. Gelap itu adalah ciptaan Allah. Cahaya juga ciptaan Allah. Kemarin ayatnya Alhamdulillah khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Nah, itu adalah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Jangan takut dengan ciptaan Allah. Ada rasa takut. Takut itu hanya satu, kepada Allah. Efek dominonya kita takut pada Allah, takut itu dengan neraka. Bagaimana bisa? Yaitu takut dengan dosa itu doang. Takut hanya jalurnya ke situ. Selain itu tidak boleh takut. Fakhofuni in kuntum mu'min. Tadi malam saya tanamkan dalam hati guru-guru para ustadz itu. Kalian harus yakin di dalam diri kita ada rasa takut. Takut itu tidak boleh Anda apa, arahkan kepada selain Allah. Fala takhafu makhafuni, redaksi Al-Quran Al-Karim. Jangan takut kepada mereka, hanya takutlah kepada aku. Kalau kalian benar-benar beriman pada kau. Fakhafuni. Jadi takut itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada rasa takut. Tapi jangan diarahkan kepada makhluk, tapi diarahkannya kepada Khalik. Ini yang penting. Baik Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan sebagian terhadap sebagian lagi wajah Allah batu kemudian fitnatan, sebagai ujian. Saya melihat istri saya adalah ujian buat saya. Istri saya melihat saya adalah ujian buat istri saya. Jadi kita melihat pasangan hidup, mereka adalah ujian. Anak kita adalah ujian buat kita. Kita pun ujian buat mereka. Dan ujian yang terberat itu ketika ada benturan. Mampukah kita mengagungkan dan membesarkan Allah? Maksudnya gimana? Mampukah kita melakukan ini bukan karena manusia, tapi karena Allah?
Kalau saya berbuat kepada orang yang baik, tidak ketahuan saya ini baik atau tidak, ya nama orang baik. Maka kalau saya mengatakan, wih, apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat. Coba, Assalamualaikum, apa kabar? Hmm, gitu kan? Dia nggak mau menjawab. Sakitnya di sini, apakah Anda tetap berbuat baik? Ya udah, yang begitu. Subhanallah. Betapa banyak suami istri tidak ngomong. Shh, istrinya diem, suaminya diem. Subhanallah, setan tepuk tangan di situ. Orang yang seperti itu dia membesarkan who am I, bukan who is Allah. Padahal hidup itu ketika nanti dikubur, man rabbuka, bukan man ana. Who is Allah, bukan who am I. Ya, inilah Bapak Ibu insya Allah Ta'ala insya Allah besok kita akan lanjutkan kajian ini. Ini sudah lewat ya. Ini uh, supaya kita bisa paham betapa dahsyatnya kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. How to solve the problem. Nah, besok insya Allah saya akan terangkan. Jangan intinya coba kita berzikir dengan hati. Subhan, kau ini kuat dihantam dari manapun. Dahsyat. La haula wala quwata illa billah. Ini redaksi-redaksi Allah saya hanya menyontek saja gitu kan. Maka itu kalau Anda mau tahu siapa saya, tanya istri saya, tanya anak saya, tanya orang-orang terdekat. Karena itu ujian buat saya dan mengetahui siapa saya sebenarnya. Subhan. Kalau fisik ketahuan badan kita bau, mulut kita bau atau enggak ya dekat orang-orang yang dekat. Kalau dari jauh mah akhlaknya buruk atau tidak hanya orang dekat yang tahu. Maka kita berusaha mendekatkan diri kita kepada yang maha damai, yaitu Allah. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau yang maha damai, wa minkas salam. Dan kedamaian, kebahagiaan itu hanya dari engkau. Wahayina Rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan damai. Mudah-mudahan besok kita akan ketemu kembali. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Pak kasih, Ustaz. Pak Ustaz. Sehat-sehat ya Ustaz.